dan selamat datang kembali pada webinar Creative Infrastructure Financing atau Creative 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kembali lagi bersama saya Syafinas Nasyar. Kita akan menyimak diskusi menarik tentang peran Kementerian PUPR dalam mendorong pembiayaan hijau untuk energi bersih. Kembali kita akan bincang-bincang terlebih dahulu dengan perwakilan generasi muda dari DJPI, Mas Ishak. Mas Ishak, tadi sudah melihat bahwa di sesi pertama kita berbicara tentang badan usaha yang terlibat dengan cita-cita renewable energy ini. Lalu kita juga berbicara tentang pembiayaan. Bagaimana Anda melihat metode ataupun gagasan yang tadi disampaikan semua? Ya, saya pikir sangat interesting ya, sangat menarik. Saya pikir ini memang gagasan ini tadi memang didesain untuk mendukung pencapaian net zero emission seperti itu. Jadi di Indonesia memang target net zero emission itu di tahun 2060. Saya pikir itu menarik untuk bisa jadi gagasan diimplementasikan untuk semua hal itu ya. Oke, kalau misalkan pandangan Mas sendiri terkait green infrastructure sebagai bagian dari pendukung menuju net zero emission dari kacamata Genmood seperti apa? Oke, green infrastructure gitu ya. Green infrastructure berarti infrastruktur yang ramah lingkungan gitu ya. Dia tidak mengganggu ekosistem, dia tidak merusak lingkungan. Contoh misalkan ya, di kami sudah ada pengembangan material yang environmental friendly gitu ya. Ada di Puslit Bangkim di Bandung. Kemudian ada juga di gedung utama kami di Kementerian PUPR itu sudah menerapkan green infrastructure. Jadi penggunaan misalkan penggunaan lampu gitu ya itu sudah bisa sangat jauh berkurang gitu ya. Kemudian ada juga misalkan teknologi yang lain misalkan recycling aspal gitu ya. Itu juga jadi bukti bahwa memang kami ini sangat mendukung green infrastructure. Salah satu yang menarik adalah kita juga punya showcase green infrastructure. Apa itu? Infrastruktur di Kanal Banjir Timur itu juga bagian dari green infrastructure. Oke, penggunaan lampu sudah berkurang. Mungkin jam 6 udah mati lampunya ya Pak. Semua harus pulang ya Pak. Sebagian masih ada sebenarnya. Enggak, oke, bercanda Pak. Mungkin di sini pemirsa online masih bertanya-tanya, kenapa sih sekarang semua serba green? Apa-apa pakai green, apa-apa pakai green. Green financing, green infrastructure. Tapi sebenarnya apa konsep di balik itu semua? Maksudnya apakah green infrastructure nih artinya bangunannya itu nggak lagi menggunakan kaca? Apakah green financing artinya perbankan nih akan kembali menjadi tidak serba digital, semuanya serba manual, transaksi manual dan segala macam? Boleh dikasih gagasan umum nggak sih? Apa sih sebenarnya teori green ini? Iya, prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, green infrastructure, teori green itu yang ramah lingkungan, yang jadi tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada. Contoh lagi misalkan gitu ya, pembangunan infrastruktur bendungan itu didesain agar nantinya tidak mengganggu ekosistem sungai. Gitu, meskipun ya masih debatable, ada beberapa hal yang mungkin itu jadi debatable. Tapi prinsipnya di bendungan itu tidak boleh kering, sungainya tidak boleh kering. Jadi ada satu mekanisme tertentu, misalkan nanti air akan dikeluarkan untuk irigasi, untuk air baku. Tapi tidak harus dilupakan, tidak boleh dilupakan bahwa ekosistem sungai juga harus tetap dijaga seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sejauh ini bisa dikatakan seberapa green kota kita? Katakanlah kota DKI Jakarta terlebih dahulu ya Mas. Sudah sejauh mana nih kita menuju ke net zero emission yang sudah dilakukan saat ini? Iya, kita memang sedang menuju ke sana. Ya, targetnya mungkin bisa dibilang ya tidak terlalu lama, 2060 itu juga tidak terlalu lama. Jadi saya pikir ini tantangan ya, ke depan memang target itu harus sama-sama kita resapi bahwa itu menjadi target bersama. Mulai dari kita sendiri misalkan ya, kalau memang ternyata ada penggunaan lampu atau penggunaan alat-alat yang saya pikir itu bisa dihemat dengan adanya konsep yang tadi saya sampaikan, saya pikir itu kita bisa lakukan. Jakarta misalkan saya pikir udah menuju ke sana. MRT itu adalah bagian dari green infrastructure juga, mengurangi emisi karbon seperti itu ya. Jadi intinya di green infrastructure itu gimana caranya emisi CO2 atau karbon itu sangat berkurang, bahkan nanti zero di tahun 2060. Iya, bahkan di tahun 2035 aja pemerintah sudah menargetkan untuk kalau bisa semua udah electronic vehicle. Percepatan pembangunan electronic vehicle mulai dari pabrik, dari baterainya, semua sudah electronic vehicle. Memang semua mau tidak mau akan memang bergerak ke arah sana karena energi fosil ini sudah mulai menipis.
Siap. dan mulai membebani Betul. negara. Betul. Betul ya Pak ya? Oke, kita kembali lagi ke topik tentang generasi muda. Oke. Apa yang membedakan generasi muda yang sekarang Mhm. dengan yang dulu ketika belum ada nih generasi muda atau Genmud DIJP ini? Ini pertanyaannya mungkin agak menarik ya. Jadi prinsipnya sekarang generasi yang sekarang itu sekali lagi ya, generasi yang sekarang itu memang haus akan informasi. Tapi kita juga harus mengarahkan kepada informasi yang memang benar gitu ya. Informasi green infrastruktur ini salah satu informasi yang cukup menarik dan informasi yang kita sampaikan kepada mereka harus benar seperti itu. Jadi tidak mungkin bisa dibilang dari dulu founding kita sudah menerapkan green gitu ya, tapi memang tidak eskalasinya mungkin tidak sebesar sekarang seperti itu. Nanti ini juga akan kita bahas ya gimana salah satunya nanti di webinar ini di sesi yang kedua ini nanti kita akan bahas. Nanti dari PT PLN nanti akan menyampaikan gimana sih kebijakan mereka untuk mentransisikan dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ada strateginya sampai nanti di net zero emission itu ditargetkan di tahun 2060. Ada juga nanti dari Pak Arfi, Pak Direktur kami juga akan menyampaikan kira-kira peran Kementerian PUPR itu seperti apa sih dalam mendukung energi bersih, net zero emission, pencapaian net zero emission dan sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak kalah menarik juga nanti akan ada dari pemerintah daerah nih, ada pemerintah provinsi NTB nanti Pak Yuliadi Ismono kalau nggak salah. Jadi nanti beliau akan menyampaikan kira-kira kesiapan pemerintah provinsi NTB untuk mencapai net zero emission di tahun 2050 itu seperti apa. Jadi saya pikir ini adalah kewajiban dari semua generasi ya, dari generasi yang dulu sampai sekarang pun. Kita harus menjadi kepentingan bersama seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Ishak atas gambarannya akan sesi kedua ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kita akan masuk ke sesi kedua. Dan pemirsa online tadi di sesi pertama kita sudah menyimak diskusi tentang kontribusi PUPR dalam mendukung infrastruktur hijau, sektor sumber daya air, peluang dan peran sektor swasta dalam mendukung pencapaian target renewable energy. Dan pemirsa langsung saja kalau gitu kita mulai diskusi pada sesi 2 kita siang hari ini. Ya, tadi di sesi pertama kita sudah bersama dengan Pak Arfi, nanti juga akan kita hadirkan kembali. Namun sebelum menyambut Pak Arfi, saya ingin menyapa narasumber lainnya, diantaranya adalah akan hadir secara daring Bapak Hot Martua Bakara selaku Eksekutif Vice President Perencanaan Korporat PT PLN Persero. Selamat siang, Pak Bakara. Selamat siang, Mbak Safinas. Iya, salam kenal Pak Bakara. Selamat bergabung. Salam kenal. Selanjutnya juga secara daring sudah bergabung Bapak Yuliadi Ismono sebagai Kepala Bidang Energi ESDM Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kembali kami hadirkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Pak Arfi. Apa kabar ya Pak Arfi? Kita ketemu lagi Pak Arfi. Terima kasih Mbak. Nggak bosan kan Pak ketemu saya? Oh enggak lah, enggak dong. senang sekali. Oke, kalau gitu langsung saja Pak kita mulai di sesi kedua ini. Saya akan mulai kembali diskusi ini dari Pak Arfi. Pak Arfi, lantas seperti apa kontribusi Kementerian PUPR untuk terutama di sektor sumber daya air dalam mendukung energi bersih? Mungkin kita boleh ulas kembali pemaparan Bapak di sesi pertama tadi. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara kontribusi Kementerian PUPR ini terutama untuk terkait dengan sektor sumber daya air, tapi nanti mungkin juga akan kami tambahkan ada beberapa sektor juga yang ada di Kementerian PUPR sekalian, karena ini juga seksi kedua, mungkin ada yang tadi belum mendengarkan, baru bergabung. Jadi kalau di sektor sumber daya air ini kita ada pembangkit listrik tenaga air, kemudian mini hidro dan mikro hidro, kemudian juga pembangkit listrik tenaga surya yang bisa diletakkan di daerah genangan yang ada di bendungan tersebut. Kemudian selain itu, jika kita bicaranya skala Kementerian PUPR, kita juga punya pembangkit listrik tenaga surya yang kita letakkan pada rooftop di bangunan rumah-rumah subsidi. Dan ini juga memang sudah kita laksanakan sebagai piloting, itu ada di Sumatera Selatan. Begitu. Kemudian kalau yang tadi kita bicara PLTMH dan
pembangkit listrik tenaga surya juga sudah ada beberapa. Nanti mungkin akan kami jelaskan pada tahapan berikutnya. Kemudian juga selain itu ada pembangkit listrik tenaga sampah. Dan juga ini juga sedang kita inisiasi, ada di beberapa tempat. Dan ini juga merupakan pendampingan dari Kementerian PU kepada daerah. Jadi ada beberapa pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di daerah Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, dan di Tangerang itu sedang kita inisiasi untuk itu. Saya ingin ke Pak Bakara. Pak Bakara, ini kan rencana yang ingin dilakukan oleh pemerintah banyak sekali Pak, dalam rangka untuk mencapai target net zero emission. Kira-kira rencana strategis perusahaan khususnya PT PLN dalam pencapaian target net zero emission ini seperti apa Pak? Baik Mbak Safinas, mungkin sebelumnya saya mau set konteks dulu ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di tahun 2020 yang lalu, tenaga listrikan itu mengambil porsi sekitar 15% dari total emisi negara kita, yaitu sekitar 200-an juta ton CO2 emission per year atau per tahunnya. Nah ini kalau kita sampai dengan 2060 kita tidak lakukan apa-apa, dia akan berkembang sekitar 5 kali lipat menjadi sekitar 920 juta ton per year atau per tahun. Nah oleh karena itu PLN dalam hal ini tentunya melihat dan menyikapi juga perkembangan global bahwa adanya kondisi-kondisi disruptif ya. Salah satunya adalah dekarbonisasi. Kita tahu 3D dalam industri ketenaga listrikan. Dekarbonisasi, kemudian desentralisasi dan juga digitalization. Nah dari situ kalau kita lihat dari sisi dekarbonisasi ini, maka kami harus mengambil sikap. Artinya kami harus melakukan strategi-strategi kami juga untuk menyikapi perkembangan yang ada, yaitu dengan mencoba melakukan strategi kami untuk membangun atau mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060. Nah itu kami terdiri atas 3 pilar. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, yaitu bagaimana PLN sendiri untuk mendukung pemerintah mencapai NDC 2030, yaitu penurunan sekitar 29%. Nah di sini yang akan dilakukan adalah pengembangan energi terbarukan, kemudian de-dieselisasi, dan kemudian ada juga kami rencanakan retirement PLTU batubara secara normal berdasarkan umurnya, kemudian juga ada penggunaan biomas yang kita gunakan dalam pembangkit-pembangkit kita dalam bentuk co-firing, dan perbaikan efisiensi energi, serta pengurangan susut-susut jaringan, kemudian ekspansi pembangkit gas, dan juga penggunaan clean coal di sistem kami. Kemudian yang kedua adalah pencapaian dalam jangka panjang, yaitu mulai tahun 2031 sampai dengan tahun 2060, di mana kami tetap akan mengembangkan energi terbarukan. Ini semakin kita dorong, dan ini kita sudah mulai menerapkan teknologi-teknologi baru seperti penggunaan penyimpanan baterai di grid yang semakin masif, dan penyempurnaan interkoneksi, sistem interkoneksi kami, di mana nanti akan masuk banyak variable renewable energy sehingga harus memiliki sistem kontrol yang kuat. Kemudian kita mencoba menerapkan juga apa yang kita sebut sebagai hydrogen co-firing, carbon capture storage, dan penambahan retirement PLTU kami, Pak, Bu. Kemudian selain itu kami juga tentunya kalau kita sudah menyediakan, maka kita juga mengharapkan bahwa pelanggan-pelanggan kita harus beralih juga dari penggunaan fosil ke penggunaan listrik. Nah, salah satunya kita akan mendorong apa yang kita sebut penggunaan kompor induksi, kemudian penggunaan kendaraan listrik, juga bertumbuhnya rooftop solar, kemudian energy as a service, dan sekarang ini juga renewable energy certificate kita dorong agar bisa meningkatkan minat masyarakat untuk membangun menggunakan renewable energy dan juga skema perdagangan emisi. Dan selain itu tentunya kami harus membangun kekuatan, kemampuan, kompetensi di bidang teknologi. Jadi kemudian teknologi baru, kemudian pengembangan dan penelitian serta tata kelola dan capacity building di dalam sistem kami sendiri. Demikian mungkin Mbak Safina. Oke, baik, terima kasih Pak Bakara. Saya ingin kembali lagi ke Pak Arfi. Dari tadi kita berbicara tentang proyek kedepannya akan seperti apa, rencana kedepannya akan seperti apa. Tadi Pak Bakara juga menambahkan apa saja yang akan dilakukan oleh PT PLN. Sebenarnya ada berapa Pak
apa saja dan ada berapa banyak aset Kementerian PUPR yang berpotensi untuk dikembangkan dan menghasilkan EBT atau EBT ini, Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi saat ini jika kita bicara tadi bendungan atau aset yang dimiliki oleh Kementerian PUPR untuk EBT ini, saat ini ada sekitar 61 bendungan baru ya. Ini yang bendungan baru. Itu memang sekitar 44 itu memiliki potensi listrik. Jadi kalau yang 17 memang fungsinya untuk irigasi, pengendali banjir dan sebagainya, tapi tidak memiliki potensi listrik. Yang 44 bendungan tadi memiliki potensi sebesar 256 megawatt. Jadi cukup besar dan itu berada di beberapa wilayah, mungkin bisa dilihat di gambar itu. Kemudian selain itu juga kita punya, kalau kita punya bendungan, tadi kan tentunya ada air yang tergenang. Dan luasan itu bisa dipasang dengan pembangkit listrik tenaga surya tentunya. Nah ini juga kita di dalam, di Kementerian PUPR saat ini ada Permen PUPR nomor 6 tahun 2020 itu yang mengatur tentang pemanfaatan daerah genangan di bendungan itu saat ini adalah sekitar 5%. Tetapi sebenarnya ada kemungkinan juga akan bisa ditambah. Jadi jika kita memang belajar pada beberapa negara lain itu memang mungkin sudah lebih dari 5% untuk bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat saat ini ada sekitar 186 bendungan existing yang sudah ada. Ya. Jadi ini yang sudah lama-lama begitu ya. Itu jika kita hitung berdasarkan aturan tadi yang 5% saja itu sudah sekitar 260,54. Dan jika kita melakukan kajian di beberapa negara itu bahkan bisa sampai 20% dari luas genangan yang bisa digunakan untuk pembangkitan listrik tenaga surya tadi. Itu kalau kita hitung bisa sekitar 1042. Ini baru yang tadi 186 ya, 86 bendungan. Kemudian yang tadi 61 bendungan baru itu mempunyai potensi yang lebih besar lagi karena memang bendungannya skalanya lebih besar begitu ya. Itu kalau kita lihat di 5% saja sudah 1239 megawatt. Kemudian kalau kita bicara 20% itu bisa sampai 4.957. Jadi kan cukup besar ya, Pak ya. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman PLN, Bapak. Jadi waktu itu kami dengan FVP untuk EBTK, jadi kita juga sudah mengawinkan atau mengsuperimpos antara bendungan yang kita miliki dengan RUPTL tahun 2021-2030, Pak. Jadi itu ada sekitar 49 bendungan yang berpotensi untuk pembangkitan listrik tenaga mikro, mini hidro maupun pembangkit listrik tenaga air itu sekitar 343,27%. Karena tadi megawatt, maaf. Tadi pagi kita membicarakan juga tentang terkait dengan oversupply dan sebagainya begitu kan. Nah, yang 343 ini memang sudah kita bicarakan dengan teman-teman PLN sebenarnya ini fix. Jadi ini potensi yang saat ini sebenarnya sudah bisa kita kembangkan bersama. Jadi nanti tinggal bagaimana kita dengan teman-teman PLN ini untuk bisa mengembangkan ini. Jadi kami dari Kementerian PUPR sebenarnya mendorong juga kepada teman-teman PLN, monggo silahkan nanti bisa kita sama-sama kembangkan potensi yang ada di Kementerian PUPR ini. Mungkin nanti dengan regulasi atau nanti mungkin Pak ini dapat teman-teman dari PLN dapat menjelaskan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Arfi. Saya ingin ke Pak Yuliadi. Tadi saya menanyakan kepada Pak Arfi kira-kira aset apa yang dimiliki oleh PUPR. Nah, kalau sekarang saya ingin bertanya terkait potensi apa ataupun potensi energi terbarukan apa yang bisa ditawarkan NTB. Karena kalau kita berbicara tentang NTB, NTB itu dikenal dengan, wah kalau ke NTB saya mau main ke laut. Pokoknya mau main ke laut, pantai, lalu juga suasananya juga cukup panas gitu kan. Nah kira-kira kalau dari Bapak sendiri melihat energi terbarukan apa Pak yang bisa diberikan ataupun ditawarkan di sana? Pak Yuliadi mohon maaf. Suaranya belum masuk Pak, boleh dibantu nyalakan dulu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Jadi
potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebetulnya bervariasi. Namun yang cukup besar memang untuk surya, potensi surya dan laut, perairan badan air di laut. Sedangkan untuk air mungkin memang masih ada cukup besar yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Kementerian PUPR. Ada beberapa bendungan yang saya sangat sekali senang Pak mendengarnya, sehingga pengembangan energi terbarukan terutama PLTS terapung di bendungan itu mudah-mudahan bisa segera terwujud Pak. Tentu juga semuanya ini juga atas dukungan dari PT PLN Pak Bakara, tentunya ini juga sangat kami harapkan. Jadi energi yang selain surya itu laut, tetapi laut kan masih memerlukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Tentu harus kita sampaikan dulu kepada mungkin badan riset BRIN pusat atau kementerian lain yang terkait, mungkin bisa lebih mendetailkan terkait dengan potensi yang ada di perairan laut. Saya kira itu, Bu. Kalau misalkan berbicara tentang dukungan, Pak, dukungan dari Pemda NTB dalam pengembangan energi terbarukan sejauh ini, bentuk dukungannya datang seperti apa, Pak? Saya kira dukungan dari pemerintah provinsi terutama dan pemerintah kabupaten, Bupati Wali Kota welcome sekali dengan adanya pengembangan atau rencana untuk pembangunan EBT. Dari sisi regulasi kebijakan kita sangat mendukung. Kita sudah ada Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi dari 2015 sampai 2050. Di samping itu mengacu dengan Rencana Umum Energi Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian SDM. Nah, untuk ke depan saya kira semua fasilitasi tentu akan kami berikan sepenuhnya dalam rangka untuk kita sama-sama secara bersama membangun renewable energy, karena memang visi misi dari gubernur dan wakil gubernur untuk saat ini memang misinya rencana tahun 2050 kita akan ke arah ke 100% renewable energy. Meskipun itu memang melalui perjuangan yang cukup berat, namun apabila semua dukungan dari bapak-bapak di pemerintah pusat, saya yakin itu bisa kita lalui. Oke. Saya ingin ke Pak Arfi. Pak Arfi, tadi di sesi pertama kita sempat menyinggung adanya potensi renewable energy di NTB. Bapak sempat menyinggung. Boleh dijabarkan lebih lanjut lagi Pak terkait hal itu? Iya, baik. Terima kasih Mbak dan juga Bapak dari ESDM. Jadi memang kita saat ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Bintang Bano, Bapak. Jadi di Bintang Bano di Sumbawa Barat. Ini saat ini sedang kita kembangkan dan sebagai inisiator adalah teman-teman dari Berantas Energi tadi. Jadi saat ini kita sudah akan memasuki tahapan lelang. Jadi kalau kita bicara tadi KPBU itu memang ada prosesnya, ada inisiasi dari badan usaha, kemudian nanti setelah FS itu selesai, kemudian nanti akan diteruskan dalam tahap transaksi atau lelang. Jadi nanti ada badan usaha lain yang kita undang. Jadi tadi teman-teman Pemrakarsa juga ikut di dalam lelang. Jadi nanti akan ada pelelangan, kemudian nanti pada tahapan berikutnya itu akan ada penunjukan langsung oleh teman-teman PLN. Di mana penunjukan langsung itu adalah untuk melakukan nanti apa yang disebut sebagai perjanjian jual beli listrik. Jadi negosiasi pada tarif. Tadi sudah disampaikan Pak Firmansyah tadi berkaitan dengan tarif gitu. Jadi memang harapannya sebenarnya dari badan usaha itu bisa melihat tarif listrik itu ada di depan begitu. Jadi nanti pada saat pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, jadi sudah melelangkan itu, jadi sudah clear. Jadi tidak ada lagi perjanjian jual beli. Sebenarnya harapannya seperti itu untuk mempercepat proses dari penyediaan atau pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro ini. Ya, semoga perjanjian jual beli listrik itu juga tidak memakan waktu yang terlalu lama ya, seperti yang tadi Pak Firman sampaikan. Dan itu sebenarnya juga sudah ada di dalam aturan yang ada di Kementerian SDM juga. Memang ada batasan waktu sebenarnya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Bakara. Pak Bakara, PLN memiliki target Pak untuk bauran energi baru dan terbarukan atau EBT
ini sebesar 23% pada tahun 2025. Sekarang udah 2022, 3 tahun lagi Pak, progresnya sampai dengan tahun ini sudah sampai mana Pak? Baik, Mbak Safinas, mungkin kami bisa jelaskan di sini terkait dengan progres daripada energi baru terbarukan di kami, terutama sekali proporsi energi yang dibangkitkannya saat ini sudah mencapai sekitar 12% ya. Nah, tentunya kami akan terus bekerja sama tadi dengan beberapa pihak dari swasta, kemudian KPBU, untuk mengerjakan proyek-proyek kami yang sudah ada di RUPTL. Kita ketahui bahwa RUPTL kami itu sendiri itu sekarang ini yang kita sebut sebagai the greener RUPTL ya Bu, di mana ada sekitar 51% daripada total 40 gigawatt dalam 2021 sampai 2030 yang akan dibangun itu adalah dari EBT, dan EBT itu nanti sekitar 56%-nya juga sudah dialokasikan untuk pihak swasta untuk berpartisipasi membangunnya. Nah, khusus untuk bagaimana kami untuk mencapai ke depan dari sisi PLN sendiri, tentunya kami sedang mengupayakan beberapa hal yang dalam waktu dekat ini bisa kami percepat peningkatannya. Yang pertama sekali ya tentu yang paling gampang atau yang paling pendek mungkin waktu pembangunannya adalah penggunaan PLTS yang direncanakan mungkin akan ada masuk sekitar 3,8 gigawatt sampai dengan tahun 2025. Nanti juga akan ada penggunaan yang kami sebut sebagai biomass di pembangkit-pembangkit PLTU kami. Jadi akan ditingkatkan, nanti akan membutuhkan banyak feedstock atau bahan bakar biomass yang diperlukan untuk PLTU kami ke depan. Demikian mungkin gambaran terkait dengan pencapaian 23% nanti ke depan di tahun 2025 dari rencana PLN. Oke. Pak Bakara, tadi kita juga sempat berdiskusi bersama dengan Pak Firman, di mana ada kekhawatiran, bukan ada kekhawatiran, lebih ke kondisi saat ini kita dihadapkan dengan oversupply, Pak. Nah, apakah Bapak melihat potensi pengembangan EBT maksud saya di tengah kelebihan pasokan listrik di Indonesia ini masih mungkin untuk dilakukan, Pak? Baik, Mbak. Jadi kami melihatnya bahwa kalau kita melihat mungkin secara umum sudah diketahui bahwa terdapat kelebihan supply di daerah Jawa, Madura, dan Bali di sistem besar kami. Nah, tetapi kita tahu bahwa di luar itu, misalnya di daerah Sulawesi, kemudian Kalimantan, ini juga daerah-daerah pertumbuhan baru, Bu. Kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali permohonan-permohonan pelanggan-pelanggan besar di daerah-daerah ini yang sangat membutuhkan energi listrik. Jadi salah satu mungkin program kami juga adalah large scale renewable energy untuk bisa dibangun di daerah-daerah seperti di Sulawesi dan juga di Kalimantan. Jadi masih ada potensi untuk melakukan pembangunan untuk di daerah-daerah yang tentunya tidak terjadi oversupply. Jadi masih ada kesetimbangan dalam sistem sehingga potensi untuk masuknya renewable energy ke dalam sistem kami masih bisa masuk di daerah-daerah tertentu. Terutama sekali kami juga memprogramkan Bu, untuk tadi yang sudah kami sebutkan bahwa ada penggantian pembangkit diesel kami ya, yang kita sebut dengan dedieselisasi dengan menggunakan energi setempat dan juga pengembangan PLTS dan menggunakan baterai. Jadi itu adalah program-program yang berusaha kami coba untuk dekati agar kami bisa mencapai 23% di tahun 2025. Oke. Demikian. Pak Bakara, sekali lagi Pak, maaf. Dieselisasi ini juga menarik untuk dibahas Pak. Boleh dibahas lebih lanjut terkait dieselisasi itu boleh ya Pak sedikit ya Pak ya? Dari Pak Bakara, silakan Pak. Ya, baik Sanas. Jadi Safinas, yang dimaksud dengan dedieselisasi adalah kita tahu bahwa di PLN ini banyak pembangkit-pembangkit kami di beberapa sistem-sistem sedang dan juga sistem-sistem yang kecil tersebar itu menggunakan diesel. Jadi karena memang ketika itu teknologi mungkin belum banyak berkembang. Nah, saat ini kita tahu bahwa untuk PLTS harga modulnya itu sudah semakin
turun. Nah, apabila kita bandingkan untuk daerah-daerah tertentu yang cukup jauh dan perlu misalnya biaya pengangkutan bahan bakar, maka kita perbandingkan harganya, maka dari pembangkit-pembangkit renewable ini jika dibandingkan dengan penggunaan diesel ternyata masih lebih baik. Jadi kegiatan dedieselisasi ini akan dikembangkan oleh PLN dan mencakup mungkin untuk di tahun ini sekitar 200 lokasi, nanti akan dikembangkan lagi menjadi sekitar 1 gigawattan. Oke, baik. Demikian mungkin Mbak Sofi. Baik, terima kasih Pak Bakara. Pak Arfi, ini menarik sekali tema diskusi kita ya. Kalau saya ingat-ingat dulu waktu saya sekolah, pembangkit listrik itu paling uap, air, udara. Sekarang berkembang jauh sekali ya Bapak-Bapak sekalian ya. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sekarang. Saya ingin kembali lagi ke Pak Arfi terkait tentang bendungan tadi Pak. Sebenarnya apa Pak keuntungan dari menggunakan aset bendungan khususnya milik Kementerian PUPR dalam mengembangkan energi terbarukan ini Pak? Ya, baik. Makasih Mbak. Jadi kalau keuntungan ini sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Pertama dari sisi Kementerian PUPR sendiri. Pertama itu tentunya optimalisasi penggunaan dari bendungan itu sendiri. Kan sayang kita sudah membangun bendungan tapi fungsinya hanya untuk irigasi, untuk pengendali banjir, kemudian untuk air baku, padahal di situ punya potensi untuk listrik. Nah, ini juga sebenarnya dorongan dari Bapak Menteri kami, Pak Basuki itu. Jadi kalau buat bendungan itu ya sekalianlah multifungsi gitu ya. Jadi kalau memang punya potensi listrik kenapa nggak dikembangkan? Itu pertama. Jadi keuntungan bagi kita. Kemudian juga yang berikutnya adalah tentunya kontribusi terhadap pemeliharaan dari bendungan itu sendiri. Jadi kan kalau kita tadi sudah sampaikan bahwa ini nanti ada swasta yang akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga mini hidro tersebut. Nah, kemudian di situ sebenarnya kita juga mengharapkan adanya kontribusi dari badan usaha itu untuk bisa turut serta memelihara dari bendungan itu sendiri. Karena tentunya dengan pemeliharaan bendungan itu sendiri akan memperpanjang umur dari infrastruktur itu sendiri kan Pak ya. Jadi kalau ternyata sekarang ini misalnya tidak dipelihara, umurnya hanya sekitar 5 tahun, tapi kalau dengan pemeliharaan yang rutin itu akan bisa menjadi 10 tahun dan sebagainya. Nah, itu kan tentunya juga berkesinambungan dan bisa juga menguntungkan badan usaha itu sendiri dengan adanya infrastruktur yang sehat begitu kan tetap bisa berjalan produksi listriknya. Kemudian untuk badan usaha ini juga tentunya keuntungannya adalah mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Contohnya adalah karena bendungannya sudah ada. Jadi mereka atau teman-teman dari badan usaha itu tinggal membangun pembangkit listriknya. Dan biasanya kalau kita bicara bendungan itu sendiri yang direncanakan oleh teman-teman di Kementerian PUPR, itu kita sudah jika kita pelajari mempunyai potensi mempunyai potensi pembangkitan listrik, itu biasanya kita siapkan juga slotnya untuk pembangunan pembangkitnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan tanah, dengan lahan. Kan sudah tidak ada lagi pembebasan lahan dan sebagainya karena sudah ada di sana bangunannya. Kemudian juga proyek EBT ini juga biasanya dapat memperoleh pendanaan yang murah melalui green financing. Biasanya saat ini kan banyak di di organisasi-organisasi internasional itu kan yang memberikan green financing, pembiayaan, bantuan. Jadi sebagai pinjaman dari equity bagi badan usaha yang nanti akan melaksanakan pengembangan pembangkit listrik tersebut. Kemudian juga yang berikutnya adalah tentunya adalah kepastian pembelian listrik dari PT PLN. Karena kalau teman-teman badan usaha nanti bekerja sama dengan kita atau menggunakan bendungan yang kita miliki, karena tadi yang kita tawarkan itu tentunya sudah melalui tadi yang saya sampaikan, superimpos dengan RUPTL dari teman-teman kementerian atau dari PT PLN. Kan jadi ini memang yang masih dibutuhkan. Jadi penyerapannya nanti di daerah itu ada loh gitu. Jadi pada
saat itu tentunya bendungan yang di daerah situ bisa digunakan. Gitu. Oke, menarik dan sangat komprehensif yang akan dijalankan ini ya Pak ya. Iya, Saya ingin mudah-mudahan kembali bisa dilaksanakan. lagi ke Pak Yuliandi Pak. Saya ingin mengetahui Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang roadmap dari net zero emission secara Indonesia garis besar ini kan sudah cukup jelas ya Pak. Betul. Saya ingin tahu Pak, kalau dari daerah sendiri NTB ini ada nggak Pak roadmap-nya dalam mengembangkan EBT Pak? Kalau misalkan tadi kan sudah ada nih bendungan yang sedang dijalankan juga sama PUPR bersama dengan badan usaha salah satu tadi Pak ya. Nah kalau dari Pak Yuliandi sendiri bagaimana Pak? Roadmap-nya ini ada nggak? Kalau dari Pemprov roadmap-nya sudah ada di Perda nomor 3 itu, Perda nomor 3 tahun 2019 itu isinya adalah dokumen RUEP, dokumen Rencana Umum Energi Daerah. Hanya di sana isinya adalah untuk tahun 2020, 2025, kemudian 2035, 2050 itu ada beberapa target yang mestinya bisa kita capai, misalnya dari sisi pembangkit listrik air, katakanlah PLTMH, PLTM atau PLTA, kemudian PLTS sekian, kemudian untuk panas bumi juga sekian. Nah, itu sampai sekarang untuk tahun ini kita masih belum bisa mencapai untuk yang target RUEP untuk tahun 2022 ini kita masih minus 1,56. Jadi targetnya itu mestinya 17,43 di RUEP, tapi kita baru bisa mencapai 15,87. Nah itu salah satunya itu. Nah untuk tahun 2025 juga sama, kita berharap, tapi tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Arfi, saya percaya Pak, karena memang desain dari bendungan itu memang untuk listrik, karena memang dari dulu sejak tahun, kalau tidak salah tahun 69, Departemen PU kan jadi satu dengan listrik Pak ya, Departemen PU dan tenaga listrik. Saya kira itu Mbak. Jadi kalau dari sisi PLTM atau air, di sisi perencanaannya, kemudian target yang kita tetapkan di Rencana Umum Energi Daerah Provinsi memang sudah ada. Saya kira itu Mbak. Oke, lantas apa Pak yang menjadi tantangan dalam pengembangan EBT ini Pak? Mumpung di sini ada Pak Arfi bisa mendengar tantangan dan keluh kesahnya, jadi bisa dicarikan solusi sama-sama. Silakan Pak. Ya memang tantangan yang kita hadapi memang tentunya yang pertama kan jelas ya, teknologi dan investasi juga masih di atas dari PL pembangkit listrik yang konvensional, katakanlah itu. Kemudian yang kedua mungkin kebijakan dan kewenangan ya. Untuk provinsi memang untuk listrik itu hampir seluruhnya itu ada di pemerintah pusat. Namun demikian, Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentu akan mengendorse dengan menerbitkan atau menetapkan kebijakan-kebijakan yang tentunya berpedoman pada kebijakan nasional. Kemudian kendala yang lain juga ada, terutama tentunya kita juga harus menjaga kontinuitas atau keberlanjutan dari badan usaha milik negara, yaitu salah satunya PLN, supaya sistem yang ada, sistem kelistrikan yang ada khususnya di NTB, di Lombok dan Sumbawa itu tetap handal gitu Pak sistemnya. Sehingga tidak serta-merta bahwa EBT yang potensinya tinggi harus kita bangun tinggi itu serta-merta harus dimasukkan ke on-grid PLN. Saya kira duduk bersama antar semua stakeholder saya kira sangat diharapkan di sini. Dan saya yakin Pak, kehadiran PLN, kehadiran Kementerian PU, ESDM terutama, saya yakin dengan juga dorongan atau dukungan dari media, salah satunya dari CNBC, saya kira makin memantapkan kita untuk menyongsong masa depan renewable energy yang lebih baik. Saya kira itu, Bu. Baik, bagaimana Pak Arfi tanggapannya Pak Arfi? Baik, menurut saya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa? Maaf Pak Yuliandi. Pak Yuliandi tadi, mohon maaf Pak. Jadi memang sebenarnya kalau saya melihat tadi teman-teman di Nusa Tenggara Barat ini sudah mempunyai roadmap yang cukup baik dan juga sudah mempunyai beberapa aturan dan juga ada beberapa aturan yang sedang disusun. Menurut saya nanti bisa kita sinergikan. Jadi saat ini kan kita eranya memang era kolaborasi ya Pak. Jadi nanti hal-hal ini mungkin juga bisa disampaikan kepada
kami gitu nanti apa potensi yang ada di sana, kemudian juga nanti ini terutama terkait dengan infrastruktur KPU-annya ya, karena kami kan dari PUPR begitu ya. Seperti salah satu contohnya tadi adalah Bintang Bano yang sudah kita laksanakan Pak Yuliandi, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan semacam informasi yang imbal balik begitu. Itu bisa Iya, kita Pak. Terima lakukan. kasih Pak Direktur. Tadi barusan juga malah ada telepon dari BWS. Kita juga diminta untuk paling tidak memonitor kaitan tender Bintang Bano. Siap. Wah, 8,8 itu. Saya terima kasih banyak Pak. langsung Pak eksekusi Direktur. ya Pak ya. Iya, tadi Terima kasih ini Pak belum lama ini. Yuliandi. Oke, Dan Oke, tentu siap, dengan Pak. Pak Bakara PLN juga saya yakin ada anggotanya yang juga ada berada di sana Pak, saya yakin. Pak. Siap. Terima kasih Oke, banyak Pak Bakara. siap. Ini juga menarik Pak, biasanya yang menjadi kendala daerah itu adalah peraturan yang tumpang tindih Pak, antara pusat dengan daerah. Nah bagaimana nih kita bisa meminimalisir hal ini khususnya untuk peraturan terkait infrastruktur dan PUPR itu yang masih dalam lingkup PUPR ya Pak ya, gimana? Ya, kan biasanya kalau peraturan itu kan biasanya memang dari pusat, kemudian nanti ada untuk pelaksanaan di daerahnya biasanya ada perda begitu. Jadi memang biasanya kita buat dulu di atas, kemudian nanti ada perda-perda yang sebenarnya mengikuti poin-poin yang ada di dalam peraturan yang utamanya tadi Bu. Jadi memang misalnya peraturan tentang penggunaan energi baru dan terbarukan di pusat ada, nanti di daerah juga ada. Kemudian kan tentunya yang mengetahui tentang daerahnya itu adalah kan teman-teman di daerah. Jadi biasanya nanti di daerah itu biasanya lebih implementatif begitu seharusnya aturannya. Oke, saya mau ke Pak Bakara. Pak Bakara, tadi di sesi sebelumnya juga kita sempat berbicara tentang insentif Pak. Ini kita tahu pasti Pak, energi terbarukan ini pasti lebih membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada energi fosil. Kira-kira Pak, insentif apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya investasi dari EBT ini Pak? Baik, Pak Sabinas. Jadi mungkin saya sambung ke pembicaraan tadi di depan bahwa ada beberapa upaya PLN untuk melakukan transisi ini ya sampai dengan tahun 2060. Jadi sebenarnya kami sudah menghitung-hitung, Mbak. Jadi kalau kita lakukan perpindahan misalnya itu dengan beberapa skenario ya. Artinya dalam penelitian-penelitian dari pihak lain pun sudah disebutkan bahwa ketika kita melakukan transisi misalnya dengan fully pindah dengan menggunakan EBT itu adalah dengan biaya yang paling mahal. Yang kedua mungkin kalau masih tetap ada mengizinkan misalnya sebagian pembangkit PLTU itu dipertahankan tapi dengan menggunakan teknologi yang kita sebut dengan carbon capture sehingga dia adalah net zero. Kemudian ada lagi yang misalnya menggunakan nuklir misalnya. Itu dari ketiga pilihan itu memang yang paling murah, yang paling mahal adalah ketika kita ingin beralih ke EBT. ke transisi energi itu dengan menggunakan EBT. Ya, memang itu kondisinya demikian saat ini. Dan berdasarkan banyak penelitian, termasuk juga kami sudah menghitung memang itu yang paling tinggi gitu ya. Nah, terus bagaimana kita mengatasi ini? Tentunya kita perlu bekerja sama dengan banyak pihak. Artinya saat ini kebutuhan transisi itu kan bukan cuma Indonesia, tetapi internasional juga membutuhkan. Dan saat ini memang banyak sekali yang berhubungan dengan kami untuk mencoba mendorong kita bisa melakukan transisi energi ini. Jadi beberapa multilateral development banks misalnya itu paling tidak misalnya ketika kita akan membangun satu pembangkit EBT yang baru misalnya PLTA dengan skala besar, mereka biasanya sudah memberikan grant di depan untuk FS-nya sehingga itu sendiri sudah akan memberikan sedikit pengurangan biaya. Kemudian nanti biasanya juga mereka memberikan pinjaman-pinjaman yang berbunga rendah dan dengan bertenor yang panjang dengan grace period yang juga cukup panjang. Nah ini kita butuhkan ke depannya kira-kira demikian. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Bakara, Pak Arfi dan juga Pak Yuliandi atas diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk.
Pertama saya bacakan pertanyaan datang dari Zalfa, Jakarta untuk Pak Yuliandi. Apa bentuk dukungan dari pihak swasta yang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi NTB agar bisa membantu mewujudkan net zero emission tahun 2050? Kira-kira apa Pak Yuliandi? Baik, terima kasih Pak. Mohon izin tadi yang menanya untuk penanya. Yang kami bisa sampaikan bahwa dari sisi kebijakan dan regulasi, saya kira kami Pemprov akan dengan senang hati membantu swasta untuk mempercepat proses kaitan yang tadi sempat disampaikan juga dengan Pak Dirut PT Berantas bahwa kita tidak akan memperlama-lama atau mempersulit terkait dengan perizinan. Karena satu hal di Provinsi NTB juga sudah ada dinas yang menangani itu satu pintu dan sekarang pun sudah ada single OSS itu ya, perizinan yang terkait dengan OSS. Kemudian kaitan yang lain, insentif-insentif yang lain kita juga udah terutama untuk yang kaitan dengan bukan pembangkit tapi kaitan dengan bahan bakar nabati, kita juga mengupayakan adanya penyiapan lahan yang kira-kira bisa mempermudah swasta yang akan menanamkan investasi di bidang bahan bakar nabati atau tanaman energi. Saya kira itu. Oke, saya perjelas sekali lagi Pak. Kalau itu berarti kan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada swasta. Kalau ini kira-kira ya, dukungan apa Pak yang Bapak harapkan dari swasta ke pemerintah daerah? Nah, kalau dari swasta saya kira mungkin tentunya swasta itu bisa dari pihak yang di luar BUMN. Saya kira mungkin kami berharap bahwa NTB ini masih banyak peluang terkait dengan potensi yang bisa digarap oleh teman-teman, terutama investasi swasta yang bisa bergabung dan bisa menyukseskan kaitan pengembangan renewable energy. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur Kementerian PUPR tadi, di beberapa bendungan juga tidak hanya PT Berantas atau tidak hanya PT PLN atau afiliasinya yang bisa mengembangkan itu. Saya kira bisa juga untuk celah-celah untuk teman-teman di swasta, investor, baik yang skalanya besar maupun sampai ke skala yang lebih kecil. Itu untuk PLTA, PLTM maupun di PLTS. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Yuliandi atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Zalfa. Selanjutnya pertanyaan dari Maria dari Bogor untuk PT PLN. Bagaimana rencana strategis dari PT PLN Persero untuk menghentikan operasi pembangkit yang menggunakan energi fosil? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saat ini kami juga sedang melakukan kajian-kajian terkait dengan proses yang kita sebut sebagai early retirement. Ya. Salah satunya pembangkit fosil yang sedang kita kaji adalah terkait early retirement untuk pembangkit coal atau batu bara. Nah, untuk itu memang ini tidak mudah untuk dilakukan karena memang ini adalah aset PLN ya yang terdapat dalam buku dan PLN sendiri milik negara, dan prosesnya saat ini kita memang mencoba mencari dukungan dari banyak negara, dan ini sudah kita banyak filantropis juga untuk kita coba komunikasikan rencana-rencana kami dengan apa yang kita sebut dengan early retirement tadi, yaitu dengan mengharapkan bahwa pada tahun tertentu ada yang kita sebut sebagai carbon avoidance, ya, emission avoidance. Nah, ini yang saat ini memang masih dalam kajian yang mudah-mudahan nanti bisa segera diputuskan. Dan juga tadi salah satunya yang kita terkait dengan pembangkit diesel tadi itu adalah juga fossil fuel karena menggunakan bahan bakar fuel atau diesel HSD yang kita sebut high speed diesel. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Jadi kita berubah menjadi pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan. Demikian mungkin Mbak Safinas. Oke, terima kasih Pak Bakara. Kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Pak Arfi. Sejauh mana keterlibatan sektor swasta dibutuhkan untuk dilibatkan dalam mendukung percepatan pencapaian net zero emission? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang tadi sering kami singgung, jadi pertama itu terkait dengan pembiayaan tentunya. Pasti. Tadi karena anggaran belanja negara juga tidak mencukupi, jadi tentunya
kita banyak membutuhkan anggaran-anggaran yang datang dari swasta. Kemudian juga kedua adalah misalnya dalam bentuk inisiatif. Tadi seperti yang dilakukan oleh teman-teman berantas energi ya. Jadi kan tadi sudah kami sampaikan ada beberapa potensi yang ada di Kementerian PUPR, kemudian juga sudah dikawinkan dengan potensi atau yang sudah masuk di dalam RUPTL, di mana nanti penyerapannya tentu akan bisa dilakukan oleh teman-teman PLN. Nah itu kan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman swasta. Jadi tadi kalau kita bicara tadi KPBU ada yang solicited, ada yang unsolicited. Tadi tentunya kalau peranan swasta di sini bisa mengajukan sebagai pemrakarsa, unsolicited. Jadi saya ingin mengembangkan PLTM di daerah A begitu. Ini kami mempunyai pra-FS-nya gitu diserahkan kepada kami, nanti kami akan proses dan sebagainya. Iya, jadi itu sebenarnya peran-peran swasta yang bisa dilakukan. Iya, dan sangat dibutuhkan betul ya Pak dan ya? sangat dibutuhkan. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arfi sudah menemani saya di 2 sesi ini. Saya ucapkan terima kasih juga dari PT PLN, Pak Bakara dan juga Pak Yuliandi dari NTB sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Baik, pemirsa online, demikianlah webinar Creative Infrastructure Financing atau Kreatif 2022 yang didukung oleh PT Berantas Abipraya, PT Berantas Energi, dan PT Moya Indonesia. Sebagai bagian dari kegiatan Kreatif 2022, Genmood DJPI Kementerian PUPR mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan pembiayaan kreatif sebagai masukan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR melalui kompetisi Call for Policy Brief. Panitia kreatif akan membuka submission paper mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 11 November 2022 melalui tautan pembiayaan.pu.go.id/kreatif CREATIFF. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan juga seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kami secara daring. Saya Syafina Sasyar pamit undur diri, sampai jumpa di webinar kreatif selanjutnya. CNBC Indonesia Beyond Business. Dadah. Terima kasih Bapak, sehat dan sukses selalu.